Halo, kembali lagi dengan pelajaran geografi. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian geografi, sejarah perkembangan ilmu geografi, objek studi geografi, aspek geografi, dan beberapa ilmu penunjangnya. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas mengenai konsep geografi. Masih ingat kan apa saja yang dibahas dan dipelajari dalam geografi? Ya, geosfer. Air, bumi, api, udara. Loh, kenapa munculnya avatar? Bercanda ya? Intinya geografi itu membahas mengenai semua bentuk kejadian ataupun fenomena yang ada di bumi, baik itu di lapisan litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer. Nah, untuk memahami dan mengkaji semua fenomena ataupun peristiwa yang terjadi, maka geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Nursitsu Maatmadja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Dan konsep geografi itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kalian merasa kesulitan dalam mengingat 10 konsep geografi ini, maka ada cara mudah untuk mengingatnya menggunakan jembatan keledai. Jaket Mr. Polo dianggonikan ke kait karung. Ja, jarak. Ket, keterjangkauan. Mr, morfologi. Po, pola. Lo, lokasi. D, diferensiasi area. I, interaksi dan interdependensi. Anggo, aglomerasi. Niken, nilai kegunaan. Kekait karung, keterkaitan, keruangan. Agar kalian lebih paham mengenai 10 konsep geografi ini, mari kita bahas satu persatu. Konsep jarak adalah konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua tempat, atau jarak merupakan panjang antara dua tempat. Nah, konsep jarak ini dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Nah, jarak absolut ini merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Berbeda dengan jarak relatif. Jarak relatif merupakan jarak tempuh yang menggunakan satuan waktu atau lamanya perjalanan. Nah, jarak relatif ini bisa berubah-ubah tergantung perjalanannya menggunakan apa. Contoh nyatanya dan sebenarnya sudah biasa kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari adalah menggunakan aplikasi Maps atau peta secara digital di handphone kalian. Misalkan perjalanan dari Bandung ke Monumen Nasional ini. Jika kita lihat dalam aplikasi ini ada beberapa data yang ditampilkan. Pertama, ada satuan jarak antara titik keberangkatan dengan tujuan kita. Di sini ada jarak 165 km. Kemudian di sini juga ditunjukkan jarak tempuh menggunakan beberapa kendaraan. Pertama dengan mobil, motor, kereta api, jalan kaki. Nah, ini beberapa waktu yang dibutuhkan menggunakan kendaraan yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat konsep jarak. Yang pertama, jarak absolut ditunjukkan oleh satuan kilometer. Ada jarak 164 km, jarak keberangkatan dengan tujuan. Nah, jarak ini absolut, tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan ada jarak relatif yang ditunjukkan dengan jarak tempuh yang tadi menggunakan mobil, motor, kereta api, di mana menggunakan mobil, motor, dan kereta api serta berjalan kaki ini membutuhkan waktu tempuh yang berbeda-beda. Nah, terlihat kan perbedaannya antara jarak absolut dan jarak relatif. Konsep keterjangkauan merupakan konsep yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah.
Tidak hanya ditentukan oleh kondisi geografi saja, sarana transportasi ataupun alat komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan ini. Contohnya, jika kalian ingin melakukan perjalanan ataupun berwisata ke dua tempat yang berbeda. Yang pertama ke planetarium di Jakarta, yang kedua ke Kampung Baduy di Banten. Maka nilai keterjangkauan dari dua tempat ini berbeda. Jika untuk datang atau sampai ke planetarium kita cukup naik kendaraan mobil ataupun kendaraan lainnya sampai di tempat tujuannya. Nah, untuk sampai di Kampung Baduy kita tidak hanya menggunakan mobil ataupun kendaraan lainnya, tetapi juga dibutuhkan perjalanan kaki agar sampai pada tujuan kampung tersebut. Contoh lainnya, di beberapa kejadian bencana alam, banyak bantuan bencana yang sulit didistribusikan ke lokasi terjadinya bencana karena medan yang berat. Konsep morfologi merupakan konsep yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya terdapat pegunungan, dataran rendah, pantai, dan lain-lain. Nah, konsep ini juga memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya, jika kalian memiliki sebidang lahan pada daerah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup curam, maka lahan tersebut tentunya tidak cocok digunakan untuk membangun rumah, karena hal tersebut berpotensi terjadinya tanah longsor. Konsep pola dalam geografi mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh yang paling mudah diamati adalah bagaimana pola persebaran pemukiman penduduk. Seperti pada gambar yang ditampilkan, pola pemukiman penduduk yang ditampilkan adalah memanjang mengikuti garis pantai. Atau ada juga pola pemukiman yang memanjang mengikuti jalan raya. Konsep lokasi yaitu konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis geografis bumi. Contohnya adalah lokasi absolut Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sampai 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Contoh lainnya adalah saat kalian PPDB kemarin ada permintaan untuk mengisi data lokasi rumah kalian dengan mengisi dengan koordinat rumah. Nah, itu merupakan sebuah contoh lokasi absolut, di mana lokasi rumah kalian berada pada titik tertentu yang tidak akan berubah, yang berkaitan dengan letak, garis lintang, dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif merupakan posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Nah, lokasi relatif dapat berubah sesuai sudut pandang penggunaannya. Contohnya adalah lokasi relatif Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, kemudian berada juga di antara dua samudera Hindia dan Pasifik. Konsep diferensiasi area menekankan pada daerah-daerah yang terdapat di muka bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap wilayah memiliki keunikan ataupun karakteristik yang khas dari setiap wilayahnya. Contohnya adalah di daerah pantai penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan karena sesuai dengan kondisi alamnya yang berupa dataran rendah dan dekat dengan laut. Nah, sedangkan di daerah pegunungan penduduknya bermata pencarian sebagai petani karena memang tanahnya ataupun iklimnya sangat cocok untuk daerah pertanian. Ada perbedaan di antara dua lokasi ini. Konsep interaksi dan interdependensi ini berkaitan dengan hubungan timbal balik ataupun saling ketergantungan antar wilayah. Berangkat dari perbedaan antar wilayah tadi, pembahasan sebelumnya mengenai diferensiasi area, maka akan muncul interaksi dan interdependensi, hubungan timbal balik dan ketergantungan antar wilayah. Contohnya
antara desa dan kota. Adanya perbedaan karakteristik antara desa dan kota akan memunculkan interaksi dan interdependensi antara dua wilayah ini. Kota membutuhkan desa karena sebagai pemasok bahan makanan, sedangkan desa membutuhkan kota sebagai pemasok bahan jadi seperti pakaian, teknologi, dan lain sebagainya. Konsep aglomerasi mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Titik fokusnya adalah fenomena yang mengelompok. Contohnya, pemukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Contoh lainnya, tentu kalian sudah sangat familiar dengan Cibaduyut, yaitu sebuah sentra sepatu di kota Bandung. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai konsep aglomerasi. Konsep nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat ataupun wilayah yang memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya di Ciater, Jawa Barat terdapat sumber air panas alami. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai guna wilayahnya sebagai tempat wisata pemandian air panas. Nah, contoh lainnya misalnya kawasan Puncak di Bogor yang memiliki morfologi yang berbukit-bukit dengan pemandangan yang indah serta udaranya yang bersih. Hal ini bisa menarik wisatawan untuk mengunjunginya, sehingga wilayah ini dapat dijadikan sebagai daerah wisata. Konsep keterkaitan keruangan. Nah, konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Intinya, pada konsep keterkaitan keruangan, fenomena yang terjadi melibatkan dua wilayah atau lebih. Untuk lebih mudahnya dipahami, kita bisa lihat dari contoh berikut. Nah, contohnya dari berita ini. Terjadi banjir di daerah Depok yang merupakan banjir kiriman dari wilayah Bogor. Nah, sering sekali kan kita mendengar berita bahwa terjadi banjir di wilayah Jakarta, padahal saat itu di Jakarta tidak terjadi hujan. Loh, kenapa bisa terjadi banjir? Nah, seringkali banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari wilayah Bogor. Dari segi bentuk muka alamnya, kita bisa melihat bahwa Jakarta merupakan dataran rendah, sedangkan Bogor merupakan dataran tinggi. Nah, air tentunya akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Rata-rata sungai dari wilayah Bogor akan berakhir atau mengalir ke daerah Jakarta. Nah, inilah konsep keterkaitan ruang yang sering terjadi. Ketika hujan yang terjadi di wilayah Bogor, kemudian airnya mengalir, kemudian sampai di wilayah Jakarta, sehingga ketika sampai di Jakarta, air tersebut tergenang dan menjadi banjir. Inilah yang disebut dengan keterkaitan ruang antara wilayah Jakarta dan wilayah Bogor. Nah, 10 konsep geografi telah selesai kita bahas, yaitu ada jaket Mr. Polo dianggonikan ke kait karung, jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi, aglomerasi, nilai kegunaan, dan keterkaitan keruangan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.